Stream University 2026 menjadi event live stream terbesar di tahun ini yang mengumpulkan berbagai streamer dan menghadirkan streamer atau kreator besar senior hingga ada kontribusi dari MrBeast dan juga Dre. Ya, Streamer University 2026 udah dimulai sejak tanggal 15 kemarin. Gue seharusnya udah bikin video waktu announcement list pesertanya waktu tanggal 7 Juli, tapi gak sempat. Jadi di video ini kita langsung aja bahas soal Streamer University, mulai dari announcement sampai opening ceremony-nya di day 1. Pertama-tama, untuk yang masih belum tahu atau ngerti tentang apa itu Streamer University ini adalah live stream event yang diadakan oleh Kai Cenat, salah satu streamer terbesar atau nomor 1 di Twitch. Event ini pertama kali dibuat di tahun lalu, 2025, diadakan di University of Akron, Ohio, di tempat gedung Universitas beneran, yang eventnya berjalan selama 4 hari dengan 120 peserta dan 17 profesor streamer. Konsep event ini simpelnya adalah program universitas khusus untuk streamer. Sesuai nama eventnya, diadakan selama beberapa hari di tempat gedung universitas asli yang disewa oleh Kai Cenat. Misi atau tujuan event ini bukan hanya untuk menghasilkan live stream event untuk entertainment, tetapi juga sekaligus untuk mengedukasi dan membantu streamer-streamer kecil atau pemula untuk berkembang, belajar, dan berinteraksi langsung dengan streamer-streamer besar yang ada di sini. Hasil dari event ini pun juga sangat besar dan impactful untuk banyak pihak. Beberapa peserta yang awalnya kecil atau gak dikenal sebelumnya, karirnya berubah dalam hitungan hari setelah hadir di dalam Streamer University ini. Ada yang followersnya naik dari 2.000 sampai 60.000, ada yang dari 4.000 sampai ke 500.000. Bahkan ketika total watch time event Streamer University 2025 itu mendapatkan 23 sampai 27 juta watch time, yang jadi bukti kalau konsep ini works secara komersil. Event Streamer University ini juga sempat dilirik oleh Netflix dan Amazon Prime untuk dibeli konsepnya, seperti Beast game-nya MrBeast mungkin yang ada di Amazon Prime. Tapi Kai nolak dan memilih untuk tetap pegang IP-nya sendiri di Twitch. Jadi gak heran kenapa event Streamer University ini juga kemarin memenangkan Best Streamer Event 2025 di Streamer Awards. Walaupun konsep dan namanya ini terdengar seperti parodi atau sekedar event live stream entertainment, tapi skala produksi, revenue, dan impact-nya gak main-main. Makanya ini jadi kesempatan besar untuk streamer kecil yang mau loncat dan dapetin exposure yang besar, sehingga ada banyak orang yang mau masuk ke dalam event Streamer University ini. Total jumlah orang yang apply atau mendaftar ke Streamer University ini mencapai 1 juta lebih, sementara yang diterima hanya 120 orang, sehingga rate penerimaan Streamer University ini bahkan 300 kali lebih selektif dibandingkan universitas beneran. Jadi gilanya, lebih banyak orang yang berminat dan mau masuk ke event Streamer University ini daripada orang yang bisa dan mau masuk ke universitas beneran. Tapi walaupun ada banyak orang yang berpendapat atau nyinyir, ngebecandain hal ini cuma untuk orang-orang unemployed atau untuk pengangguran, event gak penting atau kreator gak penting, cuma orang yang gak punya kerjaan aja yang nontonin mereka. Ya, pada kenyataannya justru streamer ini salah satu medium entertainment di antara jenis entertainment lainnya yang orang-orang juga udah ikutin sejak lama, seperti nonton film, series, main game, denger musik, dan hobi atau entertainment lainnya. Live stream adalah salah satunya. Apalagi pada kenyataannya, streamer ini justru lebih terkenal dan jauh lebih besar pendapatannya daripada pekerjaan lain. Dan ketika gue bilang jauh lebih besar, streamer itu sangat jauh lebih besar pendapatannya daripada kreator biasa pada umumnya. Tanpa kita tahu atau hitung source income-nya pun, logikanya watch time konten live stream yang berjam-jam pasti revenue-nya jauh lebih tinggi dibanding konten durasi 8 menit, 10 menit, atau 30 menit yang butuh waktu produksi cukup lama. Jadi ya, orang-orang yang masih belum tahu atau paham soal industri live streaming ini mungkin cuma bakal ngeluarin opini atau nyinyiran bodoh terhadap hal yang mereka nggak pahami aja. Seperti contohnya, kemarin juga sempat ada momen iShowSpeed disuruh cari kerjaan sama seorang penonton di event World Cup yang padahal posisi dia yang ada di tribun VIP dan udah diundang sama FIFA secara resmi aja itu udah jelas pekerjaan yang gak semua orang bisa dapatkan. Sementara orang yang ngatain kayak gitu ke iShowSpeed, kekayaannya mungkin gak seberapa atau bahkan jauh dari network iShowSpeed. Back to topic, Streamer University 2026 ini diumumkan di bulan Juni dengan sebuah trailer. Kemudian dilanjut ke event proses audisi di New York yang membludak sampai akhirnya dihentikan. Kemudian list peserta yang akan hadir di Streamer University 2026 ini diumumkan oleh Kai Cenat di dalam live streamnya tanggal 6 Juli 2026. Ini live stream comeback-nya setelah hiatus sekitar 8 bulan setelah Mafia 3 tahun lalu selesai. Dia juga pertama kali live stream multi-platform, Twitch dan YouTube, dan langsung mendapat total 1 juta live viewers.
Belum lagi ditambah viewers dari para streamer yang react langsung ke live pengumumannya ini. Di pengumuman Streamer University 2026-nya ini ada beberapa nama-nama besar dan populer di dunia live streamer yang kemungkinan menurut gue ini bakal jadi lebih besar dari Streamer University tahun lalu, karena ada beberapa nama besar yang baru muncul di tahun ini. Untuk line up profesor di Streamer University 2026 ini, pertama ada Duke Dennis dan Agent, yang keduanya dari AMP. Lalu ada Sina, ada Maya Higa, yang kemungkinan Maya Higa gak bisa hadir, sehingga di day one openingnya nanti dia digantikan oleh Valkyrie yang juga senior lama di dunia live streaming. Lalu ada Pokimane, Ludwig yang juga senior di dunia live streaming. Mungkin bisa dibilang angkatan pertama para streamer yang udah mulai dari tahun 2016-an. Ludwig yang juga pertama kali bikin konsep Subaton di tahun 2021. Kemudian ada Rage dan juga Adapt, atau dulu lebih dikenal sebagai FaZe Adapt, yang bisa dibilang YouTuber Legends dari era awal FaZe Clan di 2011 sampai sekarang pivoting menjadi streamer yang aktif di Twitch dan bangun content organization baru. Dia termasuk Legends yang udah jarang diketahui sama anak-anak zaman sekarang, tapi masih banyak pengikut loyalnya. Kemudian sisanya ada The Sushi Dragon, Kaya Senat, kembarannya Kai, Odi, dan Lizzo. Selain list profesor, uniknya di sini juga ada list departemen keamanan kampus, janitor atau tukang bersih-bersih, sampai director club yang semuanya adalah kreator atau streamer juga. Salah satu nama yang cukup besar di director club Music and Art ada T-Pain, yang sebelumnya gue expect adalah Drake. Kemudian lista dan di Streamer University 2026 total ada 120 peserta. Di antaranya ada beberapa nama yang udah cukup populer atau udah sering muncul di beberapa live streamer besar seperti Bonnie, Etu Guapo, Yugi, Playboy Max. Kalau PBM dia bisa dibilang udah streamer besar karena dia mantan FaZe dan live viewersnya juga udah puluhan ribu. Kemudian ada semua member Core Boys juga di sini. Jason Duin, Stable Ronaldo, Lacy, Silky, Marlon. Nama-nama yang udah besar di dunia live streaming. Kenapa di lista dan Streamer University ini juga ada streamer yang udah besar atau populer? Ya karena salah satu tujuannya untuk menyandingkan streamer baru atau pemula yang datang di sini untuk berinteraksi langsung dengan streamer yang udah besar tersebut. Karena percuma kalau isi sta dan Streamer University ini cuma streamer kecil atau pemula yang literally belum dikenal siapa-siapa, ya bakal susah untuk bisa naikin namanya sendiri. Dan Kai Cenat sebagai founder atau kepala sekolahnya di sini pun gak mungkin bisa ngegendong 120 siswanya untuk bisa belajar dan grow di Streamer University-nya ini. Makanya Kai di sini juga ngundang beberapa streamer yang udah populer dan sukses untuk hadir di dalam Streamer University-nya ini sebagai profesor, director club, ataupun student yang bisa berinteraksi langsung. Jadi streamer yang udah besar dan populer di dalam Streamer University ini akan membawa viewers-viewersnya ke dalam event ini. Orang-orang yang tadinya cuma mau lihat streamer favoritnya yang udah besar dan populer ada di Streamer University, ketika streamer favoritnya tersebut berinteraksi dengan streamer pemula atau streamer kecil di situ, otomatis streamer kecil tersebut yang belum dikenal siapa-siapa bakal dapat exposure yang besar dari streamer populernya ketika tampil di streamnya. Dan sistem seleksi penerimaan student di Streamer University ini juga benar-benar tertutup, gimana keputusan Kai Cenat sendiri. Bahkan streamer besar yang diterima di sini pun juga gak tahu kalau bakalan diterima atau enggak. Seperti contohnya ketika pengumuman Stable Ronaldo masuk di list dan Streamer University, Kai sendiri bilang ini alasan dia gak pernah jawab telepon dan message dari Ron selama ini. Dia sengaja nolak Ron, Jason Duin, dan beberapa lainnya ketika proses apply. Tapi ternyata di sini mereka diterima dan masuk ke list student Streamer University. Streamer University 2026 tahun ini diselenggarakan selama 5 hari dari tanggal 15 sampai 20 Juli, tempatnya di Hendrix College, Conway, Arkansas. Di awal streaming ini, sebelum opening ceremony, Kai udah langsung memperingatkan fans atau penontonnya untuk nggak nekat masuk ke area kampus tanpa undangan. Pokoknya siapapun yang nggak di-invite dilarang keras untuk masuk ke area kampus, dan yang melanggar atau nekat maksa mencoba masuk bakal langsung ditangkap polisi beneran yang udah berjaga di lokasi kampus tersebut dan akan di blacklist permanen dari Streamer University tahun-tahun berikutnya. Event ini menjadi event streamer terbesar di tahun ini karena skala event, peserta, dan sponsornya emang sangat besar.
ada banyak brand besar yang masuk ke event ini, seperti Red Bull yang juga ngasih banyak energy drinknya di setiap area kampus sampai tiap kamarnya sama kulkas-kulkasnya. Meta yang ngasih kacamata Ray-Ban Metanya untuk tiap peserta yang totalnya ratusan. Dell yang juga ngasih laptop gratis untuk semua peserta. Kemudian ada banyak sponsor besar lainnya, Shopify, State Farm, Crocs, Zaxby's, Chicken Fast Food, Fortnite, TVU, Tone, brand Kaizenat sendiri, dan beberapa lainnya. Setiap standnya juga dikasih HP dan alat live streaming oleh Kaizenat yang kemungkinan besar pakai Samsung S26. Karena tahun lalu juga pakai Samsung S25 Ultra, walaupun Samsung bukan jadi sponsor, atau mungkin bisa jadi pakai HP yang udah dipakai sama standen angkatan tahun lalu. Kenapa pakai Samsung, bukan iPhone? Karena Samsung lebih kompatibel dan fleksibel untuk kebutuhan live streaming, mulai dari durability HP-nya sampai software-nya. Karena Samsung kan Android, makanya di luar streaming university ini pun Samsung flagship udah biasa dipakai untuk IRL stream oleh streamer besar. Bahkan YouTube sama Twitch aja jadi partner di event ini. Kedua platform yang harusnya jadi kompetitor, dua-duanya masuk di sini. Gak ada kontrak eksklusif satu platform. Makanya Kai mulai aktif stream multi-platform, dan banyak juga streamer yang udah ngelakuin hal itu dari dulu. Day One Streamer University dimulai jam 3 sore waktu di sana. Kalau di Indo sekitar jam 3 atau 4 subuh. Acara dimulai dengan opening ceremony di hall room-nya, di mana semua peserta di dalam event ini dikumpulkan dulu. Kai ngasih presentasi dan penjelasan semua informasi penting seputar event, tempat, peraturan, dan introduction langsung beberapa tokoh, profesor, dan departemen yang ada di event Streamer University tahun ini. Menariknya, dari beberapa profesor yang ada di sini, seperti Ludwig, salah satu streamer besar dan senior yang juga punya event stream buatannya sendiri, yaitu Streamer Games, ngasih kesempatan buat 5 student terbaik di kelasnya yang bakal diundang untuk masuk ke event Streamer Games. Kemudian Valkyrie dengan QT Cinderella juga bakal ngasih undangan ke Streamer Awards untuk student di SU tahun ini. Di opening ceremony-nya di sini ada kejutan video message dari Mr. Beast dan Drake. Mr. Beast ngasih pesan kalau dia nyembunyiin koper uang $10.000 di area kampus yang bisa didapatkan oleh para student. $10.000 sekitar 100 juta lebih atau hampir 200 juta rupiah. Drake ngirim video sambutan untuk para peserta Streamer University dan ngasih paket hadiah untuk semua studentnya dari brand OVO miliknya, yang paketnya berupa parfum dari yang gue lihat. Kemudian setelah opening ceremony-nya di hall room ini, setiap student masuk ke ruangan Kaizenat satu persatu untuk dikasih detail informasi, jadwal kegiatan untuk event dan universitasnya, sekaligus paket untuk streamingnya yang berupa HP. Di day one ini baru opening ceremony aja, dan karena dimulainya dari sore hari, jadi belum banyak aktivitas dan belum ada kelas. Semua streamer baru masuk dulu ke asramanya dan kamarnya masing-masing. Walaupun day one cuma sebentar, tapi udah ada banyak hal atau momen yang terjadi di sini, seperti drama Jason dengan Haskell yang langsung muncul di day one. Kemudian ada momen kecil ketika Marlon langsung nyingkirin kaleng Red Bull di kamarnya, karena dia juga udah partnership sama brand energy drink lain, yaitu Celsius. Dan beberapa momen kocak atau mind blowing lainnya yang bakal gue bahas di next video. Jadi di sini gue bahas dan kenalin dulu aja soal Streamer University-nya. Kalau kalian tertarik dan suka ngikutin perkembangan internet culture dan kreator luar, silahkan subscribe dan stay tune, karena gue bakal bahas tren global seputar internet dan kreator luar yang mungkin belum pernah kalian tahu.